nama saya Adelia dengan NIM 2025141067. Saya dari program studi bimbingan konseling Universitas PGRI Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabarnya nih? Baik, Bu. Baik, untuk memulai kegiatan kita siang ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita mulai, Ibu ingin tahu nih, kalian dari kelas berapa ini? Kelas 1. Oh, kelas 8 ya, masih pertengahan berarti. Baik, sebelum kita mulai, Ibu ingin perkenalan terlebih dahulu. Nanti setelah Ibu perkenalan, kalian yang lanjut. Perkenalkan nama dan juga hobi ya. Perkenalkan, nama Ibu Adelia, kalian bisa panggil Ibu dengan Ibu Ade ya. Mulai dari sebelah kanan Ibu. Kenalkan, nama saya Sestina Andani, bisa dipanggil Sesti. Untuk hobi? Hobinya badminton. Oh, bagus sekali ya. Hobi olahraga. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Edi Ramadhani, dipanggil Edi. Hobi saya dengan hobi. Bagus. Perkenalkan, nama saya Wita Aprilia, hobi saya mengaji. Bagus sekali, pintar, hobi ngaji ya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Zalika Fatima Azhara, bisa dipanggil Zalika. Hobi saya ekskul pramuka. Bagus. Perkenalkan, nama saya Bayu Edi Mamukan, bisa dipanggil Bayu. Hobi saya memancing. Wow, mancing. Sering mancing berarti ya? Perkenalkan, nama saya Hendri Arsa, hobi saya bermain voli. Oke, banyak yang hobi olahraga ya di sini pokoknya. Teman-teman pasti bingung ya kenapa dipanggil ke sini? Bingung. Jadi tujuan kita berkumpul di sini yaitu untuk melakukan bimbingan dan konseling kelompok. Sebelumnya teman-teman sudah pernah belum melakukan kegiatan bimbingan kelompok seperti ini? Belum ya? Oke. Nah, kalau belum, saya ingin bertanya nih ke kalian. Menurut kalian apa ya kira-kira bimbingan kelompok ini? Silakan. Bimbingan kelompok merupakan layanan yang diberikan kepada beberapa orang dalam satu kelompok untuk membahas topik tertentu melalui diskusi, berbagai pendapat, dan saling belajar bersama agar anggota mendapatkan pemahaman serta pengembangan diri. Oke, bagus. Terima kasih ya. Lanjut, siapa lagi? Oke. Layanan yang diberikan oleh GAM-BK yang terdiri dari 6 sampai 8 orang untuk membahas suatu permasalahan tertentu. Oke, boleh. Baik, terima kasih semuanya telah menyampaikan apa itu bimbingan kelompok. Jadi kita lanjut. Jadi bimbingan kelompok itu adalah satu dari 10 layanan bimbingan konseling yang ada di dalam bimbingan konseling. Salah satunya adalah bimbingan dan konseling kelompok. Nah, di dalam bimbingan konseling kelompok itu harus ada yang namanya dinamika kelompok. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu untuk mengatasi masalah pribadi dan memecahkan masalah. Dan juga bimbingan kelompok ini terdiri dari 6 sampai 8 orang. Kemudian di dalam bimbingan kelompok juga ada pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Di sini pemimpin kelompoknya saya dan anggotanya kalian ya. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa asas yang harus diterapkan. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan juga asas keterbukaan. Asas kerahasiaan itu berarti apapun yang kita sharing di sini cukup hanya kita saja yang tahu. Kecuali kalian menyampaikan hal positif ke teman kalian. Yang kedua asas kesukarelaan. Nah, di sini Ibu harap kalian datang ke sini dengan sukarela ya, tanpa paksaan. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Di sini kalian diarahkan untuk jujur dan terbuka. Jadi Ibu harap kita sama-sama dapat mencari solusi dari masalah yang kalian hadapi. Oke, sudah nampaknya kalian bosan ya? Ada pulpen? Kita melakukan ice breathing dulu ya. Kalian ada orang 6 ya di sini. Jadi masing-masing berpasangan. Letakkan pulpennya 3, cukup 3 pulpen saja di tengah. 3. Sini 1, tengah 1, ujung 1. Ice breathingnya itu siku. Kalau yang
sakit pegang perut. Kalau ibu bilang sikar, kalian ambil pena. Kebut. Oke. Ngerti? Mulai. Siku. Siku. Sakit. Siku. Sakit. Sakit. Siku. Sikat. Lagi ya, sekali lagi. Mulai. Oke, mulai lagi ya. Siku. Sakit. Siku. Sakit. Sakit. Siku. Sakit. Sikat. Oke. Mau sekali lagi atau lanjut? Lanjut. Oke, lanjut. Baik. Baiklah, jadi untuk saling memahami lebih lanjut, sekarang kita mulai masuk ke proses bimbingan kelompok. Ibu pengen dari kalian masing-masing menceritakan permasalahan yang sedang atau mungkin kalian alami. Karena di sini kalian diberikan ruang untuk berbicara dan mengeluarkan segala nama yang ada di kepala kalian. Oke, dimulai dari Masnya, silakan. Saya sulit fokus, Bu. Oh, sulit fokus ya. Oke, saya lanjut. Kurang percaya diri. Oh, kurang percaya diri. Kenapa kalau boleh tahu? Kalau mancing kadang nggak dapat. Oh, insecure ya, melihat yang lain dapat, kamu tidak dapat. Oke, lanjut. Saya sering fokus saat belajar, Bu. Oh, sulit fokus. Kenapa tuh? Mungkin karena banyak kegiatan. Oke, lanjut. Sulit beradaptasi. Kenapa kalau boleh tahu sulit beradaptasi? Karena introvert. Introvert ya, oke, lanjut. Saya sulit mengatur waktu belajar. Sulit mengatur waktu ya, sama. Lanjut. Saya juga sulit untuk fokus, Bu. Sulit fokus ya, banyak yang sulit fokus ya, sepertinya di sini. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah berani untuk menyampaikan dan terbuka atas permasalahan kalian. Baik, sepertinya banyak yang sulit fokus ya di sini. Jadi menurut kalian kita bahas permasalahan yang mana dulu nih? Sulit fokus ya. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas tentang sulit fokus dulu, terutama saat belajar atau mengerjakan sesuatu ya. Jadi banyak dari kita kadang sulit berkonsentrasi saat belajar karena mudah terdistraksi atau pikiran bercabang. Oleh karena itu, kita membahas penyebab dan cara mengatasinya agar fokus belajar bisa lebih baik. Jadi, sulit fokus itu adalah keadaan ketika seseorang kesulitan memusatkan perhatian pada suatu kegiatan, terutama saat belajar. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti terlalu sering bermain HP, kurang istirahat, banyak pikiran, lingkungan yang ribut, atau rasa malas dan bosan. Nah, di sini ada yang tahu nggak ciri-ciri sulit fokus itu seperti apa? Saya, Bu. Silakan. Ciri-cirinya, Bu, cepat bosan saat belajar. Nah, benar sekali. Kita itu sering bosan ya ketika belajar terlalu lama, makanya kita memerlukan ice breaking. Oke, lanjut. Siapa lagi? Mudah terdistraksi seperti dari HP atau teman. Nah, benar sekali. Kita itu saat belajar ketika ada teman yang main yang sedang berbicara, ketika belajar itu kita bisa terganggu kan, apalagi ketika mendengar suara HP. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan ciri-ciri orang yang sulit fokus itu seperti apa. Jadi yang pertama, mudah terdistraksi oleh suara HP atau teman. Yang kedua, sulit memahami materi pembelajaran. Yang ketiga, cepat bosan saat belajar. Yang keempat, sering melamun. Dan yang kelima yaitu mudah lupa dengan materi yang dipelajari. Nah, penyebabnya sulit fokus itu ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Ada yang tahu nggak faktor internal itu faktor apa? Nggak tahu? Oke, faktor internal itu adalah faktor yang disebabkan oleh diri sendiri, yang seperti banyak pikiran atau stres, kondisi tubuh yang kurang sehat, sulit mengatur waktu belajar, kurang percaya diri, dan kurang motivasi belajar. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah faktor dari lingkungan,
seperti lingkungan belajar yang ribut, penggunaan HP atau media sosial berlebihan, gangguan dari teman atau keluarga, dan terlalu banyak tugas. Oke, selanjutnya ada dampak sulit fokus. Ada yang tahu nggak dampak sulit fokus itu seperti apa? Silakan. Prestasi belajar yang menurun. Iya, benar sekali. Dampaknya bisa menyebabkan prestasi belajar menurun. Misalnya, sebelumnya seseorang bisa mendapatkan nilai 80 sampai 90, tetapi karena sulit fokus saat belajar nilainya turun menjadi 70 atau di bawahnya. Selanjutnya yaitu tugas tidak selesai tepat waktu. Ya. Ada juga di sini sulit memahami pelajaran. Dan juga kurang percaya diri, mudah merasa stres atau tertekan. Di sini ibu ada beberapa cara untuk menghadapi sulit fokus. Yang pertama, kalian bisa mengurangi penggunaan HP saat belajar. Saat belajar, usahakan jangan terlalu sering membuka HP karena itu bisa membuat perhatian mudah teralihkan dan jadi tidak fokus. Yang kedua, belajar di tempat yang tenang. Tempat yang ribut bisa membuat kita sulit berkonsentrasi. Karena itu, pilihlah tempat belajar yang nyaman dan tidak mengganggu. Selanjutnya, membuat jadwal belajar. Kalian bisa membuat jadwal belajar agar membantu kita lebih teratur. Dengan begitu, waktu belajar dan waktu istirahat bisa seimbang. Selanjutnya, istirahat yang cukup. Kalau tubuh lagi capek atau kurang tidur, bisa jadi sulit fokus. Jadi, usahakan tidur yang cukup dan jangan terlalu memaksakan diri. Selanjutnya yaitu menentukan target belajar. Saat belajar, buat target sederhana, misalnya menyelesaikan satu materi atau satu tugas. Target membuat kita lebih semangat dan fokus belajar. Nampaknya agak bosan ya. Gimana kalau kita ice breaking lagi? Oke. Kalau ice breakingnya seperti ini. Kalau ibu bilang tepuk 1, kalian tepuk. Kalau ibu bilang 1, kalian tidak usah tepuk. Ngerti gak? Ngerti kan? Oke, lanjut. Tepuk 1. 1. Tepuk 2. Tepuk 3. 3. Tepuk 4. Tepuk 1. Tepuk 3. 2. Salah, tidak fokus ya. Lagi. Oke, ulang ya. Lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. 2. Tepuk 3. Tepuk 1. 2. Tidak fokus. Oke, kita lanjut ke materi ya. Baik, di sini sebelum ibu ke tahap selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Ya, Bu. Oke, silakan. Apakah stres juga termasuk gejala sulit fokus? Ya, benar sekali. Stres itu bisa termasuk salah satu penyebab sekaligus tanda seseorang mengalami sulit fokus. Saat seseorang stres, pikiran biasanya menjadi penuh, cemas, atau terlalu banyak memikirkan masalah, sehingga konsentrasi saat belajar atau melakukan aktivitas menjadi terganggu. Contohnya, saat sedang banyak masalah atau tekanan tugas, seseorang biasanya jadi lebih mudah melamun, sulit memahami pelajaran, dan cepat kehilangan fokus. Sampai sini paham? Jadi, kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari hari ini, sulit fokus saat belajar adalah hal yang wajar dan sering dialami banyak orang. Penyebabnya bisa berasal dari diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Jika tidak diatasi, hal ini bisa membuat belajar menjadi kurang maksimal. Karena itu, kita perlu memulai untuk mengatur waktu belajar, mengurangi gangguan, dan menjaga istirahat agar lebih fokus. Nah, oke, sebelum kita akhiri, Ibu mau ajak kalian untuk afirmasi positif ke diri kalian sendiri. Tahapnya yaitu silangkan tangan di dada, lalu tutup mata, tarik nafas perlahan,
Tarik nafas lagi. Hembuskan. Katakan kepada diri kalian sendiri, saya bisa menerima saya, bahkan di saat saya merasa tidak cukup. Saya berharga, meskipun saya belum sempurna. Saya tahu sekarang saya sering meragukan diri saya sendiri, tetapi hari ini saya memilih untuk bertahan. Saya mungkin belum seperti yang saya inginkan, tetapi saya bisa bertahan. Saya tidak pernah berhenti untuk berusaha. Saya mungkin lelah, tetapi saya tidak pernah menyerah, dan itu membuat saya hebat. Kalau hari ini kamu mampu bertahan sampai di titik ini, itu bukan berarti hal kecil. Kamu kuat dan kamu berharga. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Katakan kepada diri kalian bahwa kalian hebat. Karena dari ribuan janin yang lahir, hanya kalian yang mampu bertahan dan terlahir ke dunia ini. Oke, tarik nafas lagi. Hembuskan. Buka mata perlahan. Nah, kalian harus tetap semangat dan jangan mudah menyerah ya. Fokus tidak muncul secara instan, tetapi bisa dilatih sedikit demi sedikit. Percayalah bahwa setiap usaha yang kita lakukan hari ini akan membantu kita menjadi lebih baik di masa depan. Yang penting bukan seberapa cepat kita berhasil, tetapi seberapa mau kita harus mencoba dan berkembang. Baik, itu saja yang dapat